Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Alpia Maulana, NIM 2301040056, kelas 6C. Di sini saya akan memenuhi tugas individu dari mata kuliah evaluasi pembelajaran. Saja di sini kita ke materinya, yaitu hakikat dan fungsi penilaian. Hakikat penilaian adalah proses mengumpulkan dan mengolah informasi untuk mengetahui pencapaian hasil peserta didik. Fungsi penilaian ini meliputi 4 karakter, yaitu yang pertama diagnostik, untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan siswa, dan yang kedua yaitu formatif, untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang ketiga sumatif, untuk menentukan nilai akhir, dan yang ketiga ini motivasi, untuk mendorong siswa belajar lebih baik. Selanjutnya taksonomi tujuan pembelajaran. Taksonomi digunakan untuk mengklasifikasikan tujuan pembelajaran, umumnya mengacu pada taksonomi Bloom, yaitu ada 3 kategori. Yang pertama yaitu kognitif. Kognitif, pengetahuan, mengingat, memahami, menerapkan, dan menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Yang kedua ada afektif, yaitu sikap, menerima, merespon, menghargai, dan menghayati. Dan yang terakhir ini yaitu psikomotor. Psikomotor adalah keterampilan fisik atau praktik. Tujuan pembelajaran harus jelas agar penilaian tepat sasaran. Selanjutnya di sini membahas tentang ruang lingkup dan jenis penilaian. Ruang lingkup penilaian mencakup 3 bagian. Yang pertama, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jenis penilaian antara lain penilaian formatif dan sumatif. Penilaian autentik berbasis tugas nyata, penilaian diri dan antar teman. Dan selanjutnya, penilaian ranah afektif. Penilaian ini fokus pada sikap dan nilai siswa seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan kerjasama. Metode yang digunakan, yang pertama itu melakukan dengan langsung observasi ke tempat yang ingin dituju. Dan yang kedua itu menggunakan jurnal, dan yang ketiga penilaian diri. Selanjutnya di sini ada penulisan butir soal. Butir soal adalah pertanyaan untuk mengukur kemampuan siswa. Hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu yang harus diperhatikan itu sesuai dengan indikator pembelajaran. Yang kedua, bahasa jelas dan tidak ambigu. Dan yang ketiga, tidak menyesatkan siswa. Dan yang terakhir itu yaitu memiliki 1 jawaban benar untuk pilihan ganda. Dan selanjutnya di sini ada analisis butir soal. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kualitas soal yang meliputi tingkat kesukaran atau mudah, sedang, atau sulit. Dan daya pembeda, yaitu membedakan siswa pintar dan kurang. Validitas, yaitu ketepatan soal. Dan reliabilitas, yaitu konsistensi hasil dari pembelajaran. Implementasi penilaian di sekolah. Ini juga bagaimana cara mengimplementasikan penilaian dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari seperti ulangan harian, tugas proyek atau praktikum, dan ujian semester. Jadi di sini guru harus menggunakan penilaian yang objektif, adil, dan berkelanjutan. Dan yang terakhir di sini ada studi kasus dan refleksi. Bagian ini biasanya berupa analisis contoh nyata di kelas. Selanjutnya di sini contoh studi kasus. Seorang guru biologi mengajar materi sistem pernapasan di kelas 8
Setelah pembelajaran, guru memberikan ulangan harian berupa 20 soal pilihan ganda. Hasilnya itu menunjukkan bahwa sebagian besar siswa mendapatkan nilai di bawah KKM. Misalnya rata-rata 65 dari KKM yang 75. Setelah dianalisis, diketahui banyak siswa mengalami kesulitan pada materi proses pertukaran gas di alveolus. Selain itu, selama pembelajaran berlangsung, siswa cenderung pasif dan hanya mendengarkan penjelasan guru tanpa adanya media atau aktivitas pendukung. Evaluasi hasil penilaian. Dari hasil penilaian tersebut kita dapat disimpulkan yang pertama itu pemahaman siswa terhadap materi masih rendah, dan yang kedua metode pembelajaran kurang bervariasi, terlalu berpusat pada guru. Dan yang terakhir itu soal yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Selanjutnya refleksi guru. Guru juga kemudian melakukan refleksi dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama itu perlu dipertimbangkan menggunakan metode pembelajaran yang lebih aktif dan melibatkan siswa. Perlu memanfaatkan media seperti gambar, video, atau alat peraga. Dan juga perlu menyusun soal yang lebih sesuai dengan indikator pembelajaran, memberikan remedial bagi siswa yang belum mencapai nilai KKM tersebut. Di sini guru juga memperbaiki pada pertemuan berikutnya. Guru melakukan perbaikan dengan cara menggunakan model pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok atau Problem Based Learning, yaitu PBL, dan menampilkan video tentang proses pernapasan, memberikan latihan soal secara bertahap, dan melakukan evaluasi ulang. Hasilnya itu pemahaman siswa meningkat dan nilai belajar menjadi lebih aktif atau lebih baik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.